Oke, sekarang kita bahas unsur periode 3. Di video sebelumnya kan kita selalu membahas unsur pergolongan ya. Nah, kali ini kita bahas unsur per periode. Jadi ini adalah unsur-unsur yang ada di baris ketiga dalam tabel periodik unsur. Nah, unsur apa aja sih yang ada di sini? Ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Kegunaannya dulu mungkin kita bahas secara singkat. Kegunaan natrium sama magnesium ini udah dibahas di unsur golongan 1A dan 2A. Kita bahas aja kegunaannya aluminium ya. Aluminium ini biasanya pasti paling sering dengar aluminium digunakan sebagai bahan alat rumah tangga. Karena aluminium ini oksidanya atau Al2O3-nya itu akan melindungi bagian dalamnya atau bagian yang belum teroksidasinya. Jadi biasanya dia sengaja dioksidasi untuk melindungi bagian yang lebih dalamnya. Untuk alat rumah tangga, untuk bangunan, komponen kendaraan, kemasan makanan, ingat ada aluminium foil ya. Kabel listrik, penjernih air, biasanya pakai tawas. Nah, tawas itu mengandung aluminium. Bahan pasta gigi, obat mah, ALOH 3 kali juga dipakai untuk obat mah ya. Nah, kalau silikon ini biasanya gunanya untuk membuat transistor, kalkulator, microchip, dan sel surya karena sifatnya yang semikonduktor. Fosfor ini ada 2 alotrop ya, ada fosfor putih dan fosfor merah. Biasanya digunakan untuk bahan korek api. Garam fosfat biasanya dipakai juga untuk membuat bahan pupuk, untuk mengeraskan tulang, sama untuk bahan deterjen kalau dia bersenyawa dengan natrium ya. Belerang ini digunakan untuk membuat asam sulfat. Asam sulfat itu kebanyakan dipakai untuk membuat pupuk dan untuk mengisi akumulator. H2S, asam sulfida digunakan untuk analisis kualitatif di lab biasanya. Gas SO2 digunakan untuk membunuh jamur, fungisida. Dipakai juga untuk mengawetkan makanan. Kemudian CS2 mengandung sulfur juga tuh digunakan untuk serat kain, untuk memusnahkan hama-hama kecil juga itu ya. Nah, kalau klor itu kegunaannya udah dibahas di halogen, argon juga kegunaannya udah dibahas di gas mulia. Nah, sekarang kita bahas keistimewaan unsur periode 3. Kalau kita lihat konfigurasi elektronnya ini versi Niels Bohr ya, 281. Artinya di kulit ke-1 2 elektron, kulit keduanya 8, kulit ketiganya jumlah elektronnya bervariasi. Ini menentukan golongannya nih. Ini golongan 1A, 2A, 3A, ini 8A dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat energi ionisasinya, energi ionisasi Na itu lebih rendah daripada Mg. Jadi kecenderungannya makin besar nomor atom, energi ionisasinya makin besar kan ya. Nah, harusnya energi ionisasi Al lebih tinggi daripada Na dong, tapi ternyata energi ionisasinya turun. Nah, masih ingat dulu ada pengecualiannya nih. Jadi energi ionisasi golongan 1A ke 2A naik, tapi 3A-nya lebih rendah lagi. Nah, ini terjadi karena alasan kestabilan. Nah, saya bahas sedikit di sini ya. Konfigurasi elektronnya Na itu adalah gini ya. Elektron terakhirnya ada di subkulit S, keadaannya begitu kalau digambar. Mg konfigurasi elektronnya 3s2. Nah, ini lebih penuh. Nah, untuk melepas elektron dari konfigurasi yang sudah penuh pasti lebih susah daripada yang belum penuh. Jadi energi ionisasi Mg lebih tinggi dari Na, masuk akal. Nah, bagaimana dengan aluminium? Aluminium ini konfigurasi elektronnya 3s2, 3p1. Keadaannya gini kalau digambar diagram orbital terakhirnya. Nah, seandainya satu elektron ini nggak ada, maka dia akan lebih stabil. Jadi untuk melepas satu elektron dari Al tidak sesusah itu. Makanya energi ionisasi Al ini mengalami penyimpangan. Harusnya kan makin besar nomor atom, energi ionisasinya makin tinggi. Al malah makin rendah. Nah, selanjutnya energi ionisasi Si lebih tinggi, ini masuk akal. Energi ionisasi P lebih tinggi. Nah, di sini terjadi lagi nih, energi ionisasi sulfur itu lebih rendah daripada fosfor. Nah, kalau kita gambar,
Fosfor itu nomor atomnya 15, sulfur itu nomor atomnya 16. Nah, dengan alasan kestabilan ini juga sebenarnya yang menyebabkan energi ionisasi sulfur lebih rendah, padahal harusnya kan lebih tinggi ya, karena nomor atomnya lebih besar. Nah, kita lihat keadaan elektron terakhirnya untuk fosfor begini nih. Nah, dia udah penuh dan setengah penuh. Dia stabil tuh yang kayak begitu. Ingat aturan Han. Kalau sulfur dia nanggung kayak gitu tuh. Jadi untuk melepas elektron yang ini itu akan lebih mudah karena seandainya nggak ada elektron yang itu, konfigurasi jadi lebih stabil. Jadi makanya energi ionisasinya lebih rendah. Energi ionisasi sulfur lebih rendah daripada energi ionisasi fosfor. Nah, selebihnya makin naik, itu nggak ada pengecualian. Jadi pengecualian itu cuman energi ionisasi Al yang lebih rendah dari Mg, energi ionisasi S yang lebih rendah daripada P. Titik didih, titik leleh ini sesuai dengan dulu yang pernah kita pelajari di kelas 10. Dari golongan 1A sampai 4A naik, 4A paling tinggi nih. Dari 4A ke yang lain turun lagi. Golongan 8A titik didihnya paling rendah karena bentuknya aja gas ya pada suhu ruang. Nah, titik leleh juga begitu. Nah, strukturnya. Natrium itu adalah kristal logam. Kita tahu ya, natrium itu sifatnya logam karena energi ionisasinya rendah. Kemudian Mg juga bersifat logam karena dia juga masih gampang melepas elektron. Demikian juga dengan aluminium. Nah, tapi sifat logamnya itu makin ke kanan makin lemah, makin berkurang. Jadi kelogaman Na itu lebih tinggi daripada kelogaman Al. Karena ya Na energi ionisasinya lebih kecil, jadi dia lebih gampang melepas elektron. Makin gampang melepas elektron, makin logam sifat dari suatu unsur. Nah, kalau silikon dia membentuk molekul kovalen raksasa atau dia membentuk molekul dengan satuan jumlah atom yang sangat banyak. Jadi makanya massa molekulnya tinggi. Makanya titik didihnya, titik lelehnya juga jadinya tinggi. Nah, kalau fosfor dan sulfur ini membentuk molekul poliatom. Molekul poliatomnya fosfor itu kan P4 contohnya. Kalau sulfur dia membentuk S8 gitu. S8 contohnya. Kalau Cl dia membentuk molekul diatomik, ingat Cl2. Nah, kalau golongan 8A argon ini dia membentuk monoatom karena dia nggak butuh atom lain. Sudah stabil. Nah, bilox tertingginya ini sesuai dengan jumlah elektron terluarnya. Kalau elektron terluarnya 1 ya maksimal dia melepas 1 elektron, maksimal +1. Kalau golongan 8A dia tidak melepas elektron karena sudah stabil. Nah, afinitas elektronnya di sini yang bernilai negatif itu artinya dia menghasilkan energi kalau menarik elektron. Yang bernilai positif di sini cuman golongan 2A dan golongan 8A. Ini artinya unsur-unsur golongan 2A atau di sini dalam hal ini Mg dan Ar dia malah butuh energi untuk menarik elektron. Atau artinya adalah unsur Mg dan Ar ini dia akan sangat sulit menarik elektron. Jadi tidak akan pernah ditemukan Mg bermuatan negatif. Apalagi argon gitu. Nah, kalau ke elektronegatifannya ini makin besar nomor atomnya atau makin ke kanan posisinya dalam tabel makin besar. Kecuali argon. Argon ini tidak punya nilai keelektronegatifan karena memang tidak menarik elektron. Sudah stabil lagi-lagi. Nah, kalau kita urutkan di sini, kita juga mungkin butuh data ini ya, data E0 atau potensial reduksi. Ternyata potensial reduksinya itu kalau kita urutkan unsur-unsur yang bersifat logam ini dia potensial reduksinya bernilai negatif kalau yang logam. Nah, kalau yang non logam potensial reduksinya itu positif. Jadi artinya apa? Unsur-unsur logam itu cenderung mengalami oksidasi. Unsur-unsur logam itu cenderung menjadi reduktor.
Sedangkan unsur-unsur non-logam itu cenderung menjadi oksidator. Kecuali argonnya, karena argon tidak menarik elektron maupun melepas elektron. Nah, bagaimana dengan sifat basanya? Nah, sifat basa itu makin kuat kalau suatu basa mudah melepas OH-. Makin sukar berarti makin lemah. Makin sukar melepas ion OH- makin sukar. Nah, sifat basa di sini yang paling kuat adalah NaOH, karena NaOH paling mudah melepaskan ion OH-. Karena jari-jari Na-nya itu paling besar dibandingkan jari-jari yang lain. Na kan jari-jarinya paling besar ya. Misalnya ini kalau kita anggap ini ion Na, ini ion OH-nya. Kalau Mg lebih kecil lagi ya. Kalau Al lebih kecil lagi. Gitu. Karena jari-jarinya makin kecil, jadi gaya tarik menarik antar intinya lebih kuat, jadi ion OH- lebih sukar dilepas. Makanya basa yang paling kuat adalah NaOH. Yang kedua MgOH 2 kali, ini lebih lemah. Nah, kalau AlOH 3 kali kita tahu ini sifatnya amfoter, jadi basa yang sangat lemah. Dia kadang mungkin bisa bertindak sebagai asam dalam suasana tertentu. Kalau dia ketemu sama asam yang lebih kuat, ya dia jadi basa. Kalau dia ketemu sama basa yang lebih kuat, dia jadi asam gitu. Jadi intinya sifat basa yang paling kuat itu yang paling kiri. MgOH 2 kali dia basa lemah, AlOH 2 kali bersifat amfoter. Jadi kadang bisa asam, kadang bisa basa, tergantung suasana. Nah, kalau sifat asamnya, sifat asam itu kan kemampuan melepas ion H+ ya. Kita udah tahu tuh, asam yang paling kuat adalah di sini HCl. Jadi sifat asam itu terlihat makin ke kanan makin kuat. Asam yang sebelum HCl berarti H2S. Nah, H2S itu asam lemah. Dan seterusnya. Jadi sifat asam itu makin ke kanan makin bertambah. Kalau sifat basa, kalau kita urutkan unsur-unsur golongan unsur-unsur periode 3 makin ke kanan makin berkurang. Karena basa terkuatnya adalah NaOH. Nah, kalau asam terkuat adalah HCl. Jadi bisa disimpulkan unsur-unsur periode ketiga itu makin ke kanan itu makin asam. Sementara makin ke kiri makin basa. Kegunaan dan yang lain-lainnya ada di ringkasan dan nanti akan kita bahas lebih lanjut di latihan soal ya.